Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaro. Saya berasal dari manajemen 22L dengan NIM 2022 0080 271. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah manajemen risiko keuangan di sesi 1 yang membahas tentang etika dan peraturan kepatuhan. Dalam sesi etika dan peraturan kepatuhan, kita akan membahas mengenai manajemen risiko dan juga regulatory compliance. Lalu, apa itu manajemen risiko? Nah, teman-teman, manajemen risiko merupakan suatu pendekatan yang sistematis yang memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengelola risiko yang mungkin terjadi yang akan mempengaruhi bisnis dan perusahaan mereka. Tentunya, manajemen risiko yang baik sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan karena akan sangat berpengaruh. Nah, untuk risiko yang mungkin terjadi sendiri juga dapat beragam, mulai dari risiko keuangan, operasional, maupun reputasi, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai regulatory compliance. Nah, lalu apa itu regulatory compliance? Nah, regulatory compliance ini singkatnya merupakan sebuah ketaatan perusahaan atau organisasi dalam menjalankan bisnisnya kepada peraturan-peraturan maupun hukum-hukum yang berlaku. Jadi dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan memastikan gitu perjalanan bisnis mereka tuh sesuai dengan peraturan-peraturan yang memang seharusnya ada dan ditaati dalam setiap operasional perusahaannya, seperti itu. Nah, lalu apa sih hubungannya antara manajemen risiko dengan regulatory compliance? Tentunya hubungannya sangat berkaitan, teman-teman. Mengapa demikian? Karena ketika perusahaan mampu mengkomparasikan antara manajemen risiko dan juga regulatory compliance, nah, perusahaan dapat memastikan keberlanjutan bisnisnya. Sehingga dengan demikian, operasional perusahaan yang dijalankan pun akan lebih terjamin gitu dan memiliki pondasi yang lebih kuat. Selain itu, dengan mengkomparasikan dua hal ini, nah, perusahaan dapat mencapai beberapa tujuan. Apa saja itu? Di antaranya, yang pertama, menyelaraskan dengan strategi perusahaan. Maksudnya, ketika perusahaan mampu mengelola manajemen risiko dengan baik dan juga mematuhi peraturan pemerintah nih, peraturan-peraturan yang ada ya tentunya, perusahaan dapat menyelaraskan dengan strategi mereka. Jadi, mereka dapat menyelaraskan antara strategi yang dimiliki dengan peraturan yang harus dipatuhi, sehingga dengan demikian dalam menjalankan bisnisnya mereka akan lebih terarah, seperti itu. Lalu selanjutnya tujuan yang kedua yaitu efisiensi operasional. Nah, perusahaan juga dapat mencapai efisiensi operasional ketika perusahaan mampu menggabungkan antara manajemen risiko dengan regulatory compliance. Artinya, manajemen risikonya sudah terkelola dengan baik, kemudian peraturannya sudah dipatuhi, maka mereka akan mempunyai efisiensi operasional. Mengapa demikian? Karena perusahaan dapat berfokus nih dalam menjalankan bisnisnya tanpa harus mengeluarkan biaya-biaya untuk kerugian dari ketidakpatuhan peraturan misalnya, sehingga perusahaan dapat fokus saja menjalankan bisnis tanpa harus mengkhawatirkan hal-hal tersebut gitu. Nah, hal ini akan menjadikan operasionalnya lebih efektif dan efisien tentunya. Tujuan yang ketiga, perusahaan dapat memperoleh kepercayaan dari investor dan juga pelanggan. Nah, sudah pasti dong ketika sebuah perusahaan sudah mampu mengelola manajemen risikonya dengan baik gitu, terus dia juga mematuhi peraturan yang ada, tentunya pelanggan dan juga investor atau pihak luar itu akan mudah gitu mempercayai mereka karena mereka memiliki reputasi yang baik di mata pelanggan, masyarakat, dan juga investor gitu. Tentunya akan sangat menguntungkan ya bagi perusahaan ketika mereka mampu menciptakan reputasi yang baik di masyarakat. Lalu yang keempat yang dapat diraih oleh perusahaan yaitu inovasi berkelanjutan. Nah, maksudnya apa? Jadi ketika perusahaan sudah mampu mengelola risikonya, kemudian mematuhi peraturan juga gitu, mereka dapat berfokus saja dalam menjalankan bisnisnya pada inovasi-inovasi baru dan berkelanjutan gitu, tanpa harus mengkhawatirkan akan ketidakpatuhan peraturan karena kan mereka sudah melakukan yang terbaik gitu, sudah mematuhi peraturan, risikonya juga sudah dikelola dengan baik. Jadi mereka tinggal fokus saja pada inovasi-inovasi yang mungkin dapat dilakukan gitu selanjutnya, seperti itu. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa tujuan yang mungkin diraih oleh perusahaan ketika dia mampu mengkomparasikan antara manajemen risiko dan juga regulatory compliance. Namun di samping itu tentunya ketika perusahaan ingin
atau hendak mengkomparasikan antara regulatory compliance dengan manajemen risiko, ada beberapa tantangan yang kerap kali terjadi nih. Nah, tantangannya itu diantaranya yang pertama, yaitu berkaitan dengan kompleksitas dan keanekaragaman atau keberagaman peraturan. Maksudnya, jadi kan dalam peraturan itu beragam bentuknya ya, banyak sekali peraturan yang harus dipatuhi gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu tantangan perusahaan, bagaimana mereka harus mampu mematuhi keberagaman peraturan yang ada gitu, dan juga menjalankan secara kompleks antara manajemen risiko dengan peraturan gitu. Jadi mereka harus mampu menjalankan keduanya. Lalu untuk tantangan yang selanjutnya biasanya berkaitan dengan pemahaman mendalam mengenai manajemen risiko dan juga regulatory compliance. Nah, maksudnya apa? Jadi kan ketika perusahaan hendak mengelola risiko dengan baik dan juga menerapkan regulatory compliance dalam perusahaannya, tentunya mereka dituntut untuk memahami terlebih dahulu. Jadi sebelum mereka mengkomparasikan, mereka dituntut untuk memahami. Jadi itu juga menjadi sebuah tantangan karena mereka harus memahami secara mendalam gitu, tidak hanya secara basic saja atau mendasar saja, tapi secara mendalam gitu. Jadi dalam pengelolaan dan pengimplementasiannya pun akan lebih mudah ketika mereka sudah memahaminya. Lalu yang ketiga yaitu tantangannya koordinasi antar departemen. Nah, seperti kita tahu, sebuah perusahaan tentunya tidak hanya terdiri dari satu departemen saja. Pastinya banyak sekali departemen di dalam satu perusahaan. Dengan demikian, perusahaan harus mengkoordinasi gitu. Jadi setiap departemen itu tentunya kan berbeda ya. Jadi mereka harus mampu mengkoordinasikan departemen-departemen yang ada untuk mengelola manajemen risiko dan juga regulatory compliance tadi gitu. Jadi tentunya mengkoordinasikan ini juga menjadi sebuah tantangan gitu. Nah, selanjutnya tantangan yang keempat berarti ya. Tantangan yang keempat itu berkaitan dengan teknologi dan sistem informasi. Nah, jadi untuk mengkomparasikan antara manajemen risiko dan juga regulatory compliance, ini tak jarang memerlukan sistem yang canggih gitu untuk mengelola datanya. Tentunya perusahaan juga harus menyesuaikan kembali ya dengan teknologi yang ada, sistem informasi yang ada gitu, sehingga mereka dapat mengelola keduanya dengan baik. Jadi perusahaan harus menyesuaikan gitu, menyelaraskan antara teknologi yang ada dengan apa yang hendak mereka lakukan di manajemen risiko dan juga regulatory compliance ini. Nah, tantangan yang terakhir adalah terkait dengan perubahan lingkungan bisnis dan juga hukum gitu. Jadi kan hukum itu atau peraturan itu biasanya akan berubah-ubah ya seiring dengan berjalannya waktu dan juga kondisi gitu. Jadi perusahaan harus dapat menyesuaikan nih seiring berjalannya waktu terkait dengan peraturan dan juga hukum-hukum yang berlaku. Perusahaan harus mampu beradaptasi lagi ketika ada perubahan, karena kan seiring berjalannya waktu pasti akan terjadi beberapa perubahan gitu dalam regulasi-regulasi yang diberlakukan. Setelah kita mengetahui tantangan apa saja yang dilalui oleh perusahaan ketika mereka hendak mengkomparasikan antara manajemen risiko dan juga regulatory compliance, sekarang kita juga harus mengetahui nih keuntungan apa saja sih yang hendak dicapai gitu, atau yang bisa diraih perusahaan ketika mereka berhasil mengkolaborasikan antara dua hal ini. Tentunya keuntungannya hampir sama ya dengan yang sudah saya jelaskan di awal terkait dengan tujuan, yaitu keuntungannya yang pertama meraih efisiensi operasional, kemudian mereka juga dapat menghasilkan penyelarasan antara peraturan dan juga strategi perusahaan. Lalu yang selanjutnya manajemen biaya yang lebih efektif. Nah, karena mereka kan tidak perlu mengkhawatirkan lagi ada biaya-biaya yang berkaitan dengan non kepatuhan gitu, jadi akan lebih efektif. Kemudian yang selanjutnya reputasi yang baik. Nah, perusahaan juga akan mendapatkan reputasi yang baik di mata pelanggan, masyarakat, investor gitu, sehingga mereka dapat memiliki nama baik yang lebih dari yang lain. Selanjutnya keuntungan lainnya yaitu daya saing yang lebih baik. Nah, ketika perusahaan sudah memiliki reputasi yang baik, tentunya mereka juga akan memiliki keunggulan. Nah, dalam bersaing mereka akan lebih unggul gitu di pasaran. Sehingga ketika mereka sudah berhasil atau memiliki daya saing yang tinggi, yang baik gitu, mereka akan lebih mudah nih menjalankan operasional perusahaannya dan menjadi lebih baik di antara perusahaan lainnya. Nah, teman-teman, setelah tadi kita membahas panjang lebar terkait dengan pengertian, kemudian tujuan, keuntungan, tantangan ya. Sekarang agar lebih paham, kita lanjut ke studi kasus nih.
kita lihat bagaimana sih manajemen risiko ini dapat diterapkan di berbagai sektor. Nah, kita akan membahas terkait dengan online shop. Bagaimana sih manajemen risiko dan juga regulatory compliance ini diterapkan di sektor online shop itu gitu. Nah, pertama dari privasi pelanggan dulu ya. Nah, untuk manajemen resikonya itu kan kalau di online shop itu terkait dengan risiko kebocoran data, kebocoran privasi data pelanggan gitu. Nah, untuk regulatory compliance-nya sendiri itu berkaitan dengan berarti peraturan. Nah, peraturan undang-undang konsumen gitu. Kemudian juga peraturan yang mewajibkan perusahaan menjaga privasi data yang dimiliki oleh pelanggan. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan pembayaran, keamanan pembayaran. Nah, untuk manajemen resikonya berarti kalau terkait dengan pembayaran itu adalah gagalnya pembayaran gitu ya. Kemudian untuk regulatory compliance-nya mungkin berkaitan dengan keamanan dalam pembayaran itu sendiri. Seperti payment card misalnya gitu kan. Nah, itu juga dapat dikomparasikan gitu dalam online shop ini. Lalu yang ketiga berkaitan dengan keamanan transaksi ini. Kalau dalam online shop sendiri kan pasti berhubungan dengan transaksi ya. Transaksinya itu kan dilakukan secara online gitu. Jadi untuk manajemen resikonya berarti kan kalau berkaitan dengan transaksi tentang risiko penyerangan cyber atau mungkin malware ya, seperti itu dalam transaksi itu. Nah, untuk regulatory compliance-nya sendiri berarti berkaitan dengan undang-undang perlindungan. Nah, jadi perlindungan dalam bertransaksi gitu. Kemudian keamanan data privasi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk yang terakhir contohnya itu adalah produk dan layanan. Jadi, kalau di online shop terkait dengan manajemen risikonya berarti kan terkait dengan gagal pengiriman, terus lagi terlambatnya pengiriman gitu kan kalau dalam proses produk dan layanannya gitu. Nah, untuk dari regulatory compliance-nya berarti perusahaan harus memperhatikan nih terkait dengan kebijakan atau peraturan yang mengharuskan penyesuaian antara produk dan juga layanan yang didapatkan konsumen. Selain itu juga perlindungan produk dan juga label yang didapatkan, termasuk kualitasnya gitu, kualitas yang harus didapatkan konsumen. Nah, teman-teman, nggak terasa ya kita sudah membahas banyak sekali terkait dengan banyak hal di manajemen risiko dan juga regulatory compliance ini. Nah, setelah kita mengetahui tentang banyak hal, jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan mengkolaborasikan antara manajemen risiko dan juga regulatory compliance, perusahaan dapat mempertahankan keberlanjutan usahanya dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa? Karena perusahaan sudah melakukan antara peraturan yang harus dipatuhi dan juga memanage risiko dengan baik gitu. Dengan demikian, keberlanjutan perusahaannya pun akan dapat lebih terjamin gitu dibandingkan perusahaan-perusahaan yang tidak memperhatikan peraturan. Selain itu juga perusahaan dapat mencapai kepercayaan, mendapatkan reputasi yang baik, dan juga menjalankan bisnis secara efektif gitu dan efisien, entah itu dalam operasionalnya maupun dalam lingkup bisnis di kesehariannya seperti itu. Nah, teman-teman, hanya sekian yang dapat saya jelaskan mulai di sesi 1 ini. Saya mohon maaf apabila dalam menjelaskan masih banyak sekali kekurangan dan juga masih kurang rinci ya karena waktu yang terbatas. Saya Inaroh pamit undur diri. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan juga diambil hal-hal yang bermanfaatnya gitu. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.